berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini harus ditambah 50 anak. Rumah ngajar ya. Nah, guru juga ada keterbatasan. Apalagi tuntutan masuk jauh lebih pagi. Sekarang guru harus mendidik anak lebih giat, lebih pagi. Anak sorangan terus. Buat Ibu Popon Sumarni, saya mengucapkan terima kasih. Oke kawan, tapi sebenarnya siapa ibu-ibu barusan gitu ya? Dan ternyata kawan setelah dibuat sebuah klarifikasi video dari KDM, ini ketahuan identitas aslinya. Siapa dan latar belakang dari ibu-ibu barusan gitu kawan. Siapa ya kira-kira ya? Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar sangat cerdas sekali. Nanti kita akan bahas mengenai ini. Sebuah video dari reaksi dari warga plus 62 ini juga ada. Coba kita simak dulu ya berikut videonya. Berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini harus ditambah 50. Riweuh katanya pekerjaan numpuk, permasalahan numpuk, banyak begitu kan ya. Ribet pokoknya satu kelas 50 orang. Nah, di sini Bu ya, dibutuhkanlah sebuah kinerja yang profesional. Nah, profesional artinya urusan rumah ya jangan dibawa-bawa ke pekerjaan. Kalau mungkin Anda, Ibu, barusan namanya Bu Popon ya. Kalau misalnya memang guru nih, ya jangan bawa-bawa urusan ruwet lah, ribet lah, pusing lah urusan rumah tangga, jangan bawa ke sekolah. Tapi sebenarnya kata Kang Deddy Mulyadi, Ibu Popon itu bukanlah guru kawan. Beliau adalah seorang dosen. Tapi kenapa kok malah riweh dan juga pusing ya, seolah-olah dia itu statusnya adalah seorang guru. Kan beda kan, dosen dengan guru kan beda. Dosen biasanya kan mengajar anak-anak yang sudah dewasa lah gitu kawan, yang sudah pemikirannya tuh matang semuanya. Kalau guru memang wajar agak ruwet pemikirannya, mungkin cepat pusing karena berhadapan dengan anak-anak, rata-rata seperti itu, anak-anak atau remaja. Oke, nanti kita akan bahas ya, ternyata ketahuan identitas Ibu Popon oleh Kang Deddy Mulyadi. Jangan kemana-mana, saya akan balik lagi buat teman-teman tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Hendra Bercerita, tempat update terkini dan juga informasi terkini di Indonesia bahkan di luar Indonesia, dari tokoh masyarakat, public figure yang selalu memberikan inspirasi buat kita semuanya. Dan kali ini kita masih fokus mengenai Kang Deddy Mulyadi kawan. Tidak pernah lepas dari yang namanya haters ya, karena orang baik sudah pasti akan bertemu dengan orang-orang jahat. Itu sudah berpasang-pasangan seperti itu kawan. Jadi kita akan bahas yaitu munculnya sosok ibu-ibu yang menurut beberapa orang katanya sih seorang guru, tapi setelah dicek oleh Kang Deddy Mulyadi ternyata bukan guru. Beliau adalah seorang dosen, namanya Ibu Popon kalau nggak keliru. Beliau itu mengutarakan unek-uneknya sambil terlihat kesal juga, terlihat marah juga kawan, dan langsung dibuat sebuah video oleh Kang Deddy Mulyadi. Nanti kita akan bahas mengenai itu. Tapi sebelumnya ini ada sebuah video buat teman-teman ya, di mana Kang Deddy Mulyadi ini ketemu dengan Pak Menteri Desa. Nah, ini ada sebuah proyek baru yang akan digarap oleh Kang Deddy Mulyadi bekerja sama dengan Menteri Desa. Yuk kita simak ya. Oke. Iya. Siap, makasih Pak Gubernur, yang hebat, luar biasa. Dan Pak Mendes mendukung lomba desa. Harus dukung penuh. Nanti saya akan sering ke Jawa Barat atau kalau ada undangan Pak Gubernur. Siap, dukung penuh. Anugerah Sri Baduga hadiahnya naik sekarang, tidak 7 miliar, tapi juara Jawa Barat hadiahnya 9 miliar. Ayo rebutkan ya, semua berlomba-lomba untuk yang terbaik di Jawa Barat. Nah, ini gubernurnya orang baik, dukung penuh semua programnya termasuk lomba desa. Siap. Ini habis ini saya mau dibawa kemana oleh Pak Mendes? Aku ikut aja. Katanya mau dibawa kemana tadi? Bikin acara lagi? Oh iya, nanti kita bikin acara ke Maluku Utara. Oh, saya mau dibawa? Harus, nanti kita atur sedemikian rupa sesuatu hal di Maluku Utara. Wah, mau ketemu siapa nih ya? Maluku Utara, ketemu Bu Sherly ya, asik. Ini kata salah satu netizen nih kawan ya, dari Wartiniwai, kalau ke Malut ketemu Bu Sherly dong, asik gitu. Ada juga komentar ini dari pemilik akun dari Radik Cil JKW7, jadi curiga ya ngajak ke Maluku, bangun nama ketemu Gubernur Maluku ya. Sehat selalu Pak Kade.
Ya udah deh kita dukung ya. Soal urusan asmara juga kita dukung kok Pak. Tenang aja, semoga jodoh. Amin. Oke, itu ya video yang pertama yang ingin saya tunjukin buat teman-teman semuanya. Oke, kali ini kita fokus dengan topik utama kita kawan, yaitu mengenai sebuah video berikut ini. Yuk kita simak ya. Berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini harus ditambah 50 anak. Kumaha ngajar. Ya. Nah, guru juga ada keterbatasan. Apalagi tuntutan masuk jauh lebih pagi. Sekarang guru harus mendidik anak lebih giat, lebih pagi. Anak sorangan terus. Buat Ibu Popon Sumarni, saya mengucapkan terima kasih atas curhatnya. Dan saya sangat kagum terhadap Ibu begitu mencintai pendidikan. Dan setelah saya menganalisis wajah Ibu, ternyata seingat saya dan sepengetahuan saya, Ibu adalah seorang dosen, bukan seorang guru SMA. Nah, ketahuan identitasnya. Bang Deddy Mulyadi ini punya penerawang ya. Soalnya kan titisan raja, jadinya tahu. Oke, makanya gitu, yang macem-macem lah. Yuk kita lanjutin. Semoga Ibu nanti menyampaikan forumnya karena Ibu dosen, bukan dalam forum curhat di depan anggota DPRD. Tapi sebaiknya Ibu menyampaikan sebagai pengamat atau praktisi pendidikan yang bisa menyampaikan dalam bentuk narasi-narasi ilmiah yang disampaikan dalam forum ilmiah. Betul. Tidak dalam forum curhat seolah-olah Ibu menggambarkan diri sebagai seorang guru SMA, padahal Ibu adalah seorang dosen. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan. Ketahuan. Gimana ya kalau misalnya Ibu itu ngelihat video ini ya mungkin malu. Makanya Bu ya harus lihat diri sendiri dulu, apakah sesuai dengan yang disampaikan. Kalau misalnya Ibu memang statusnya seorang guru gitu ya, ingat guru dengan dosen itu berbeda ya. Kalau misalnya Ibu memang ada statusnya seorang guru lalu curhat seperti itu gak apa-apa, berarti Ibu juga mengalami hal demikian secara langsung. Ibu kan seorang dosen ya, tidak berhadapan dengan dengan seorang siswa atau siswi, tapi mahasiswa, orang yang pemikirannya sudah matang gitu ya, terus yang udah dewasa. Beda halnya dengan guru-guru, mereka memang dipertemukan dengan anak-anak, dengan anak yang masih remaja dan lain sebagainya. Jadi seharusnya Ibu Popon itu harus memberikan sebuah narasi yang mengarah kepada kepada solusi gitu ya, bukan curhatan seperti itu. Seharusnya seorang dosen memberikan solusi, memberikan saran, jalan yang terbaik, kritik, tapi ada solusi yang membangun, itu luar biasa. Kalau kayak gini kan seolah-olah Ibu adalah seorang guru, makanya ketahuan tuh sama Kang Deddy Mulyadi. Oke, selain itu juga ini ada sebuah reaksi dari warga plus 62 ya. Kita simak dulu berikut videonya. Berbagai macam persoalan tuh numpuk. Ini harus ditambah 50. Riweuh katanya, pekerjaan numpuk, permasalahan numpuk, banyak begitu kan ya. Ribet pokoknya satu kelas 50 orang. Nah di sini Bu ya, dibutuhkanlah sebuah kinerja yang profesional ya. Harus siap kita. Kerjaan apapun itu kita itu harus profesional. Kalau ada permasalahan yang di rumah, jangan dibawa ke kerjaan. Kalau ada permasalahan di lingkungan pekerjaan, selesaikan satu persatu. Jangan lu tumpuk-tumpuk. Ya kalau ditumpuk-tumpuk mah lu pusing sendiri, ribet sendiri, ribut sendiri. Ya. Kalau memang ada permasalahan, selesaikan. Satu persatu, jangan ditumpuk. Udah kayak buku usang aja lu ditumpuk-tumpuk kayak di perpustakaan. Aduh, ampun. Sama gini, satu lagi, Ibu juga di sini ngomong katanya satu kelas 50 orang, apakah kagak ribet? Kagak riweuh lagi dan riweuh ya. Berarti tanya ke diri Ibu ikhlas kagak menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang pendidik? Ikhlas kagak? Kalau Ibu mengerjakan tugas Ibu itu secara ikhlas, kagak ada yang katanya nama ribet atau riweuh. Justru yang ada kalau kita mengerjakan sesuatu dengan hati yang ikhlas, ya, dengan hati yang legowo, itu akan terasa menyenangkan. Walaupun lelah tapi menyenangkan. Ya, beda kalau dengan yang apa-apa ngegerutu mulu gitu kan kagak ikhlas.
Iya, di bawahnya juga berat kerjanya ya. Ribet di bawahnya juga. Karena apa? Karena kita tidak ikhlas. Ya, masih belajar. Oke, kawan, teman-teman kalau lihat TT-nya Mbak ini itu memang banyak sekali TT-TT yang memberikan argumentasi yang menurut saya kocak tapi luar biasa sih narasinya gitu ya. Dan ini memang selalu pro terhadap KDM tapi luar biasa. Pedas, kocak tapi sesuai gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut buat teman-teman semua. Ini kebetulan ada sebuah video yang lain, yaitu ada seorang bapak-bapak yang ingin ketemu dengan KDM tapi dihalangi oleh seorang anak. Siapa kira-kira ya? Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut kenapa ya orang baik seperti KDM ini masih saja ada yang membencinya, kawan. Ini mungkin ada kelanjutannya dengan part yang sebelumnya, konten yang sebelumnya. Jangan kemana-mana, saya akan balik lagi buat teman-teman tetap di sini di channel YouTube Hendra Bercerita. Oke kawan, yuk kita simak ya. Ada sebuah video nih berikut, kita simak dulu. Nah, salah satunya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah mau silaturahmi ke KDM. Sudah dekat rumahnya ada si bocil, namanya si Egi, menanyakan KDM. Kata si bocil itu bilang, kalau mau Abah mau silaturahmi ke KDM katanya. Rambut Abah itu harus dicukur dulu, Bah. Rumah KDM mau silaturahmi ke KDM, rumah rambutnya harus dipotong. Ini si bocil kurang ajar. Rambut dapat. Saya izinkan, jangan menghalangi saya mau silaturahmi ke KDM. Nggak boleh, Bah, katanya harus dicukur dulu rambut Abah gondrong. Pulang ajar si anak ini. Tapi Abah sabar, dikasih uang. Egi, ini penjaga mungkin ya, penjaganya KDM di sana kawan. Ini gue jago suruh cukur tuh. Nggak mau dicukur, itu sudah pantangan, jangan sampai cukur rambut malah disuruh cukur sama Egi. Oke kawan, next ya, ini video yang terakhir nih. Ini alasan kenapa orang baik seperti KDM masih dibenci. Nah, kita simak berikut videonya. Ada 3 penyebab kenapa orang-orang benci sama kamu. Mau tahu nggak kenapa? Yang pertama, mereka tidak memiliki apa yang kamu punya. Mereka tidak seberuntung kamu yang memiliki segalanya. Limpahan rezeki, good looking, popularitas, kerja keras. Bahkan mereka tidak memiliki kebaikan hati seperti yang kamu punya. Yang kedua, diam-diam mereka mencoba meniru kamu. Tapi ya mereka nggak mampu melakukannya. Mereka mencoba meniru gaya bersikap, gaya berbicara, bahkan sampai gaya berpakaian kamu pun mereka coba tiru. Tapi ya nggak bisa. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mencapai level seperti yang kamu punya. Makanya jangan heran jika mereka selalu menggosipkan kamu. Itu artinya kamu ngetop dong. Makanya selalu jadi bahan pembicaraan mereka. Jangan heran jika mereka selalu merendahkanmu, berusaha menarikmu ke bawah, menjatuhkanmu. Itu artinya kamu memang berada di level yang lebih tinggi daripada mereka. Jangan heran jika mereka selalu iri sama kamu. Itu artinya kamu memang benar-benar lebih sukses daripada mereka. Nah, jadi kesimpulannya iri ya. Penyakit iri dan dengki memang kalau sudah masuk dalam hati susah untuk dihilangkan. Ya bawaannya akan terus memantau KDM, akan terus menghina KDM, membuli gitu ya, cari-cari kesalahannya KDM. Ya itulah kesimpulannya berawal dari sifat iri dan dengki. Oke, itu ya beberapa video-video dan juga topik yang kita bahas saat ini. Semoga ini bisa berguna buat kita semua. Teman-teman bisa memberikan saran dan juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa bantu viralkan video ini. Kalian tinggal klik like video ini, nanti di bawah akan muncul fitur beri hype ya, di sebelah kolom komentar akan muncul beri hype, lalu kalian tinggal klik beri hype, setelah itu selesai. Kalian berarti sudah memviralkan video ini dan cara itu gratis, gak ada biaya spesial pun. Terima kasih, selamat beraktivitas buat teman-teman, selamat bersantai juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.